Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Siti Aisyah Rohana, Dewi Romadhoni Putri, dan Anissa Amelia Rahma. Dalam pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang fenomena tasyrik di beberapa negara muslim. Fenomena tarik tasyrik di negara-negara muslim. Yang pertama yaitu Mesir. Dalam sejarah negara Mesir pernah diduduki oleh beberapa kerajaan yakni Fir'aun, Yunani, dan Romawi, Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Hal ini mengakibatkan Mesir jatuh dalam situasi yang tidak menguntungkan dan terbawa asimilasi politik. Toha Hussein menuturkan bahwa mereka yang berada dalam roda pemerintahan Mesir modern lebih cenderung mengikuti pola Raja Louis di Prancis daripada mengikuti pola Abdul Hamid di Turki. Mereka membentuk peradilan-peradilan negeri dan memberlakukan hukum barat daripada hukum Islam. Perkembangan peradilan dan perundang-undangan di Mesir melewati 3 fase, yaitu yang pertama, fase sebelum Honun al-Muqtalitah dan Ahliyah. Kedua, fase pembaharuan Khoda. Yang terakhir yaitu fase setelah penghapusan hak-hak istimewa. Yang kedua yaitu Arab Saudi. Didirikan atas pandangan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab yang berpegang pada hukum syariah mazhab salafus sholih serta berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan hukum peradilan ditentukan mazhab Hambali yang menjadi mazhab resmi di kerajaan Saudi. Dalam permasalahan fikih Islami pada umumnya berpegang pada tasyrik Islami yang prakteknya dipegang tidak hanya satu-satunya pegangan, melainkan bervariasi. Hal ini bertentangan dengan keputusan Raja Abdul Aziz Ibnu Saud. Meskipun bertentangan secara otoritas, Arab Saudi tidak keberatan terhadap ajaran-ajaran lain selain cocok dengan keadaan dan perintah raja. Masa kekhalifahan Abbasiyah di abad ke-8, syariah sebagai dasar hukum di Arab dan ditegakkan oleh penguasa lokal menutupi urf atau hukum adat sebelum Islam. Urf terus menjadi dominan selama beberapa waktu dan merupakan sumber hukum di kalangan Badui Najd pada awal abad 20. Pada abad ke-11, dunia muslim telah mengembangkan 4 mazhab, yaitu Hambali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Di Arab, preferensi sekolah Hambali didukung oleh gerakan Wahabi yang didirikan pada abad ke-18. Wahabisme ini membentuk ketat dari Islam Sunni dengan didukung oleh kerajaan Arab dan menjadi mazhab yang dominan di Arab. Pada tahun 1925, Abdul Aziz Al-Saud dari Najd menaklukkan Hijaz dan menyatukannya dengan wilayah yang ada dan membentuk kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Pada tahun 1927, Raja memperkenalkan sistem peradilan baru di Hijaz. Setelah akrab dengan sistem peradilan di Hijaz, lembaga keagamaan mengizinkan pengenalannya di seluruh negeri antara tahun 1957 dan 1960. Selain itu, tahun 1930, Abdul Aziz membentuk pengadilan yang mengadili wilayah yang dicakup oleh keputusan kerajaan seperti hukum komersial atau perburuhan. Sistem peradilan syariah yang dibentuk oleh Abdul Aziz ini sebagian besar tetap berlaku sampai masa reformasi peradilan pada tahun 2007. Yang ketiga yaitu Sudan. Sudan terletak pada benua Afrika dan Sudan merupakan negara kesatuan yang kekuasaannya memberlakukan hukum Islam sebagai asas perundang-undangan dalam kesatuan dan persatuan. Dalam menjalankan pembangunan hukum, Sudan memiliki lembaga peradilan yang mempunyai kebebasan dan berdiri sendiri tanpa dapat diinterferensi oleh kekuasaan. Sekalipun demikian, lembaga ini bertanggung jawab penuh kepada kepala negara dan pelaksanaannya.
Sesuai perundang-undangan yang berlaku, lembaga peradilan ini mempunyai kepala yang disebut Raisul Khoda dan langsung dipilih oleh kepala negara. Lembaga peradilan memiliki kewenangan dalam menjalankan perundang-undangan, yaitu yang pertama menafsirkan teks-teks perundang-undangan, yang kedua yaitu menjalankan dan memberikan putusan hukum terhadap pelaku kejahatan. Adapun bentuk lembaga peradilan yang terdiri dari lembaga tertinggi, lembaga menengah, dan awaliyah. Yang keempat yaitu Pakistan. Pembaruan hukum Islam di Pakistan terletak pada masa Ziaul Haq. Menurut John L. Esposito bahwa di bawah Zia, orientasi Islam lebih konservatif dan islamisasi negara semakin tampak jelas. Meskipun secara politis Islam terkadang hanya dijadikan tameng kekuasaannya dibandingkan pada masa Ayub Khan dan Zulfikar Bhutto pada tahun 1956 sampai 1977. Dengan kecenderungan Islam modernis ke barat. Selain itu, Ziaul Haq lah yang mengusulkan adanya Undang-Undang Syariat tahun 1985. Adanya keprihatinan kaum Syiah mengakibatkan lahirnya gerakan penerapan hukum Jafari di bawah pimpinan seorang ulama Syiah terkemuka yaitu Mulvi Jafar Hussein. Pada awal Juli 1980, para pemimpin Syiah menyelenggarakan konferensi di Islamabad yang dihadiri oleh 100.000 orang Syiah dan diikuti dengan unjuk rasa pada 5 Juli sekitar 25.000 Syiah menyuarakan protes terhadap pemaksaan pembayaran zakat. Pemerintah kemudian menyerah dan meluluskan undang-undang yang memungkinkan orang muslim terbebas dari kewajiban membayar zakat dengan dasar iman dan faqih. Pembaruan hukum Islam atau peraturan hudud, hukum pembuktian, hukum qiyas, dan diat atau pembayaran ganti rugi dan uang darah menimbulkan banyak pertentangan antar golongan konservatif dan modernis menyangkut isu kedudukan perempuan dalam masyarakat Pakistan. Yang kelima yaitu negara Libya. Libya merupakan negara yang terletak di sebelah barat Mesir dan timur Tunisia di tepi laut yang kaya akan minyak. Pada awal tahun 653 bangsa Arab datang ke Libya dan menaklukkannya. Pertengahan abad ke-16 Libya jatuh ke tangan kekuasaan Turki Utsmani dan tetap menjadi provinsi Turki sampai tahun 1911 ketika Italia menyerang Libya dan penarikan pasukan Utsmani tahun 1912. Pada tahun 1837 pembentukan negara Libya yang merupakan perpaduan antara Tarekat Sanusiyah yang diimpikan oleh Sayyid M. Ibnu Ali As-Sanusi yang bekerja sama dengan Utsmani. Pada sejarahnya, negara Libya melaksanakan kodifikasi dan legislasi hukum sekitar persoalan hukum hak wanita dan warisan tahun 1959. Selanjutnya, legislasi hukum Islam baru pada tahun 1971 hingga 1973 diadakan kembali terutama setelah Revolusi September 1969 yang dijadikan sebagai era nasionalisasi dan islamisasi di Libya. Saat Dewan Komando Revolusi mengambil alih negara pada bulan Maret 1971 menyusun kepanitiaan untuk mengkodifikasi hukum keluarga. Selanjutnya, 28 Oktober 1971, Dewan Revolusi mengeluarkan dekret bahwa syariah Islam dijadikan sebagai sumber dasar legislasi hukum di Libya pada masa depan. Yang keenam yaitu negara Malaysia. Perkembangan Islam di Malaysia sangat berkaitan dengan kerajaan Islam Malaka. Dengan rajanya yang pertama adalah Permasyuara Iskandar Shah yang memeluk agama Islam pada tahun 1914 Masehi dan bergelar Sultan Muhammad. Kerajaan ini tercatat sebagai kerajaan pertama di Malaysia yang memiliki undang-undang tertulis yang disebut Undang-Undang Malaka 15 pada dekade 1970. Kebangkitan Islam semakin terasa di mana perpaduan antara kepentingan agama, ekonomi, dan kebudayaan. Pada masa-masa selanjutnya, dengan dukungan pemerintah yang berkuasa telah terbentuk Bank Islam, Sistem Asuransi Islam, Universitas Islam Internasional, penyempurnaan administrasi keagamaan Islam dan peradilan syariah. Diberlakukan aturan dan undang-undang yang mencerminkan adanya nilai dan ajaran Islam.
Negara yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Maroko. Maroko mempunyai peranan besar dalam sejarah Islam, terutama dalam penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara dan sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol. Setelah dinasti Umayyah runtuh dan berpindah pada dinasti Abbasiyah, Maroko menjadi daerah kekuasaan Bani Abbasiyah. Kemudian, pengganti Al-Murabitun setelah dinasti ini runtuh adalah Al-Muwahhidun tahun 1121 hingga 1269. Pada masa ini kota Marrakesh menjadi pusat peradaban Islam dalam bidang sains sastra sekaligus menjadi pengayom Islam dari serangan Kristen Spanyol. Pada tahun 1894 hingga 1908, Maroko beralih ke tangan Abdul Aziz Hasan dan atas permintaannya Perancis melakukan infiltrasi pada tahun 1901 hingga 1904. Sebagaimana diketahui bahwa antara tahun 1912 sampai 1956, seluruh wilayah Maroko di bawah dominasi politik Prancis dan Spanyol. Secara umum, wilayah tersebut banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan kedua negara tersebut. Namun demikian, hukum privat yang berdasarkan syariat Islam masih tetap dijunjung tinggi oleh umat Maroko. Hukum privat yang diterapkan oleh pemerintah Maroko menganut corak dan sistem hukum mazhab Maliki. Dalam perkembangan berikutnya, hukum ini pun akhirnya ditetapkan dalam bentuk formal atau undang-undang dan diberlakukan di lembaga peradilan syariah. Sumber-sumber tasyrik di era negara Muslim. Yang pertama, Al-Quran, dengan rekonstruksi untuk mengartikan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks pemahaman asbabun nuzul, memperhatikan makna atau substansi ayat. Yang kedua, As-Sunnah, dilakukan dengan cara mengklasifikasikan sunnah mana yang dilakukan Rasulullah dalam tasyrik al-ahkam, penetapan hukum yang dapat dijadikan pegangan wajib, dan mana yang dilakukan Rasulullah selaku manusia biasa sebagai sifat basyariyah atau kemanusiaan yang tidak wajib diikuti. Yang ketiga, ijma, yang berdasar pada dalil syar'i. Yang keempat, maslahah mursalah, di mana ada kemaslahatan, di sana ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sadud ad-dariyah, menolak sesuatu yang boleh, jaiz, agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang atau mamnu. Yang keempat, keputusan wali al-amr atau ulil amri, semua peraturan pemerintah dan undang-undang wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan agama. Faktor sosial yang melatar belakangi terjadinya tasyrik di negara Muslim. Kondisi pada masa Rasul dan sahabat di mana syariat Islam diturunkan sudah tidak sesuai dengan kondisi era modern yang sudah sangat berkembang dengan penguasaan terhadap teknologi dan media yang sangat besar, dan hal tersebut menimbulkan kondisi sosial berbeda dan konteks permasalahan yang lebih luas seperti dalam hal pernikahan dengan media telepon atau video call. Permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan jawaban solusi, maka diadakannya modernitas atau pembaruan dalam Islam dengan tujuan supaya hukum Islam tidak berhenti dan dapat diterima oleh masyarakat modern dengan tetap berpegang pada sumber utama syariat Islam. Gerakan kebangkitan kembali tasyrik Islam adalah munculnya gerakan baru oleh para ahli hukum Islam yang disebut salaf atau salafiyah, yang ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ada beberapa karakteristik kebangkitan kembali tasyrik Islam, antara lain yang pertama, munculnya semangat tajdid atau yang sering disebut sebagai pembaruan sebagai manifestasi dari seruan terbukanya kembali ijtihad di kalangan orang muslim. Tradisi pembaruan ini pada hakikatnya menggambarkan usaha perseorangan atau kelompok untuk mewujudkan Islam secara terang-terangan dan tegas sesuai dengan wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tajdid dalam konteks ini meliputi upaya keimanan, seruan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian masyarakat muslim ketika itu memiliki
dasar paradigmatik keagamaan yang kokoh. Yang kedua, munculnya jargon kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Pada hakikatnya, apa yang disebut dengan pembaharuan atau yang identik dengan kebangkitan hanya akan terjadi jika tradisi dasar yang mendasari gerak secara total telah ada dan telah dirumuskan dengan berdasarkan pada dua sumber sebagai dasar paradigma kehidupannya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka masyarakat muslim baru dapat menggunakannya sebagai dasar penilaian dan dasar menemukan hukum suatu permasalahan, perkara, peristiwa, dan praktik-praktik yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, dibukanya kembali pintu ijtihad. Aktivitas kreatif dan dinamis melakukan istinbat hukum dalam masyarakat otomatis terjadi stagnan. Tentu saja dengan kondisinya seperti itu, para ulama ketika itu tidak dapat melakukan aktivitas apa-apa. Dengan demikian, apa yang disebut sebagai proses tasyri' atau penetapan hukum ketika itu tidak mengalami perkembangan sama sekali. Yang keempat, berkembangnya tasyri' pada masa modern. Suatu contoh persoalan perubahan kelamin, pencangkongan jantung, cloning, nikah melalui SMS, dan masih banyak permasalahan-permasalahan hukum yang lain yang harus diselesaikan pada era itu, yang hingga kini masih menyisakan persoalan tersendiri. Ada beberapa tokoh yang muncul, yaitu yang pertama, Ibnu Taimiyah muncul pada abad ke-14 Hijriah. Yang kedua, Muhammad Ibnu Abdul Wahab muncul pada abad ke-17 Hijriah, yang terkenal dengan gerakan Wahabi yang mempunyai pengaruh pada gerakan Padari di Minangkabau. Yang ketiga, Rashid Ridho merupakan murid dari Muhammad Abduh. Kebanyakan cerita tentang zuhud Rasulullah SAW kemudian dijadikan dalil bagi ajaran-ajaran mereka adalah maudhu dan tidak ada dasarnya. Salah satu faktor penyebab kemunduran umat Islam adalah berkembangnya paham Jabariyah atau fatalis. Sebaliknya, di antara faktor kemajuan bangsa Barat adalah membudayakan paham ikhtiar atau dinamis. Ajaran tersebut termuat dalam kata jihad yang berarti berusaha keras, bersungguh-sungguh. Ijtihad hanya diperlukan untuk hal-hal yang berkenaan dengan muamalah dan kemasyarakatan, namun tidak diperlukan lagi untuk hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Yang keempat, Muhammad Iqbal untuk memajukan umat muslim, khususnya India. Umat Islam harus mengembangkan paham dinamisme Islam, memperhatikan cara berpikir induktif, kemudian melahirkan metode-metode observasi, penyelidikan, dan eksperimen. Perlu negara sendiri bagi umat Islam India, terpisah dari negara Hindu. Yang kelima, Jamaluddin Al-Ghani. Beliau bergerak di bidang politik. Kejayaan kembali umat Islam terwujud kalau kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan meneladani pola hidup sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin, perlawanan terhadap kolonialisme dan dinamisme Barat secara politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pengakuan terhadap keunggulan Barat dalam ilmu dan teknologi di mana umat Islam harus belajar tentangnya. Situasi dan kondisi tasyri' di masing-masing negara. Yang pertama, di Mesir. Dalam catatan sejarah, Mesir pernah diduduki oleh beberapa negara atau kerajaan. Pendudukan itu menjadi penyebab Mesir jatuh pada situasi yang tidak menguntungkan. Bahkan seluruh organisasi pemerintahan di Mesir diarahkan untuk tujuan memeras keuntungan bangsa terjajah untuk kepentingan penguasanya. Di satu sisi, banyaknya negara yang pernah menguasai Mesir membawa nilai-nilai positif, tetapi dalam hal lain, mau tidak mau terjadi asimilasi budaya dan politik. Toha Hussein menuturkan bahwa mereka yang berada dalam roda pemerintahan Mesir modern lebih cenderung mengikuti pola Raja Louis di Perancis daripada mengikuti pola Abdul Hamid di Turki.
Mereka membentuk pengadilan-pengadilan negeri dan memberlakukan hukum barat daripada hukum Islam. Yang kedua, di Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara Islam merdeka dengan corak khas yang kuat sekali menghargai syariah sebagai hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan. Kerajaan Arab Saudi secara resmi terikat dengan aliran Wahabi yang mengikuti ajaran-ajaran Hambali secara otoritatif. Dinyatakan tidak keberatan dengan ajaran-ajaran mazhab Sunni lainnya selama sesuai dengan keadaan dan atas perintah raja. Pembaruan hukum Islam di Saudi menggunakan sistem adaptasi dan peraturan-peraturan itu tidak menyimpang dari syariat Islam, tetapi justru melengkapinya. Selain itu, Saudi Arabia tidak memiliki konstitusi resmi syariah. Semuanya dikembalikan pada Al-Quran sebagai konstitusinya. Dalam hal ini, Saudi Arabia tidak mengodifikasikan hukum Islam pada tataran hukum positif atau diundangkan. Yang ketiga, di Sudan, merupakan negara kesatuan yang kekuasaannya memberlakukan hukum Islam sebagai asas perundang-undangan dalam kesatuan dan persatuan. Karena mayoritas Muslim, hukum yang ditetapkan pun hukum Islam. Penetapan hudud hanya pada mayoritas Sudan Utara. Para penganut animisme menggunakan hukum adat, sedangkan umat Kristen dan Katolik bergantung pada gereja masing-masing. Yang keempat, di negara Pakistan. Proses pembaharuan hukum Islam di Pakistan mengalami proses yang panjang sejak zaman Ziaul Haq, Benazir Bhutto, dan Nawaz Sharif. Secara tipikal, pembaharuan hukum Islam di Pakistan dapat dikategorikan sebagai penganut syariah yang murni, tanpa menggunakan sistem hukum lainnya. Yang kelima, Libya. Pembentukan negara Libya ini sebenarnya merupakan perpaduan antara tarekat Sanusiyah yang dipimpin Syed M. Ibnu Ali As-Sanusi yang bekerja sama dengan Utsmani. Selanjutnya, pemerintahan Libya diatur dan dikuasai oleh gerakan Sufisme Sanusiyah sejak abad ke-19. Pasca Perang Dunia II, Libya baru bebas dari cengkraman Prancis dan Italia. Sejak saat itu, M. Idris As-Sanusi diproklamasikan sebagai Raja Idris I sampai tahun 1969 ketika kerajaan ini digulingkan oleh Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi membentuk sebuah dewan komando revolusi untuk menjalankan roda pemerintahan pada tahun 1971. Dewan tersebut mengeluarkan dekret bahwa syariat Islam dijadikan sebagai sumber dasar legislasi hukum Libya di masa depan. Yang keenam, Malaysia. Pembaruan hukum Islam fiqh di Malaysia secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok pemikiran, yakni pemikiran tradisional dan pemikiran modern. Ciri utama pemikiran hukum tradisional adalah berdasar pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Sesuai dengan mazhab Syafi'i, selain aspek ibadah, ada 3 aspek lain yang disentuh, yakni munakahat, muamalat, dan jinayat. Adapun golongan modern, mereka berpedoman bahwa sumber utama hukum Islam ialah Al-Quran dan Sunnah. Bahkan tuntutan kembali pada Al-Quran dan Sunnah merupakan moto perjuangan mendasar mereka. Pemikiran modern menganjurkan ijtihad dan menentang taklid. Yang selanjutnya, Maroko mempunyai peranan besar dalam sejarah Islam, terutama dalam penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara dan sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol, Eropa. Al-Mamlakah Al-Maghribiyah Al-Ashriyah, kerajaan Maroko modern, adalah negara Islam yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran ala Al-Fasih dengan konsep neo-salafiyahnya
Islam Maroko diwarnai oleh sejumlah besar marabut dan sufi. Sistem pemerintahan kerajaan Maroko adalah monarki konstitusional demokratis, yaitu kedaulatan berada di tangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga-lembaga konstitusional yang telah ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.